Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners. Hari ini Rabu 24 April 27 April 2022, Ariska kembali hadir menemani Anda di live update spesial Ramadan. Seperti biasa, Ariska akan memberikan sejumlah rekomendasi terkait lokasi ngabuburit, berburu takjil hingga destinasi wisata yang bisa Anda kunjungi. Tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live update spesial Ramadan selengkapnya. Tribuners, Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM Kupang melakukan pemeriksaan seceh sampel takjil di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pengawasan ini dilakukan pada 276 penjual yang ada di Kota Kupang, Belu, TTU, Sumba Timur, Tribuners, baik di tingkat distributor maupun pengecer. Adapun pemeriksaan yang dilakukan ini terkait 4 bahan berbahaya seperti formalin, borak, rodamin B, dan metanil yellow. Dan beruntung dari pemeriksaan tersebut tidak ditemukan bahan berbahaya, Tribuners. Untuk mengetahui lebih lengkapnya ada reporter Irfan Hoi dari Pos Kupang. Silahkan Irfan. Ya, Ariska dan Tribuners, bisa saya sampaikan berkaitan dengan hasil pemeriksaan sampel jajanan berbuka atau takjil dalam bulan Ramadan ini. Seperti yang disampaikan bahwa Balai Pemeriksaan Makanan dan Obat di Kupang sudah melakukan pemeriksaan terhadap takjil dan juga beberapa jajanan untuk masyarakat atau kaum muslim atau orang Islam berbuka dalam bulan Ramadan dalam ibadah puasa tahun ini. Nah, hasil pemeriksaan berkaitan dengan ini tidak ditemukan bahan-bahan berbahaya seperti yang disampaikan tadi. Nah, adapun pemeriksaan ini dilakukan di beberapa wilayah dan hampir merata di wilayah di Nusa Tenggara Timur. Namun difokuskan pada beberapa wilayah yang menjadi pusat ataukah menjadi titik keramaian yang ada di NTT, termasuk di Kota Kupang dan beberapa kabupaten yang ada di Flores, Pulau Flores, dan di daratan timur, termasuk di daerah perbatasan di Kabupaten Belu dan Melaka. Nah, sementara di Pulau Sumba itu dilakukan pemeriksaan juga di Pulau Sumba, di Kabupaten Sumba Timur, Ariska. Nah, sejauh ini menurut yang disampaikan oleh Kepala Balai POM Kupang, Tamran Ismail, dia menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan terhadap jajanan ini dilakukan merupakan program nasional yang dijalankan oleh Balai POM yang ada di seluruh Indonesia. Nah, sehingga maksud dari pemeriksaan ini juga untuk mengantisipasi terjadinya ataukah mencegah bahan berbahaya pada pembelian yang dilakukan oleh masyarakat, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri nanti. Nah, hasil pemeriksaan ini juga nantinya akan dilaporkan ke Balai POM di pusat sebagai rujukan dan juga sebagai informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Untuk di Nusa Tenggara Timur disampaikan Tamran Ismail, Kepala Balai POM Kupang, dia menyampaikan dan dia memastikan bahwa tidak ada bahan berbahaya selama bulan Ramadan hingga perayaan Idul Fitri nanti, Ariska. Nah, sementara dia mengkonfirmasi dan juga menyampaikan informasi kepada masyarakat agar kalaupun ada temuan-temuan ataukah bahan-bahan yang dicurigai bisa melakukan pelaporan di beberapa kantor yang tersebar di Nusa Tenggara Timur, seperti di Pulau Flores yang ada di Kabupaten Ende, Manggarai Barat, kemudian di Balai POM Kupang, dan juga di wilayah Atambua di Kabupaten Belu, Ariska. Demikian dari Nusa Tenggara Timur. Baik, terima kasih Irfan dari Pos Kupang. Dan Tribuners, terkait dengan informasi tersebut, ada juga wawancara dengan Tamran Ismail dari Kepala BPOM Kupang. Berikut liputannya. Dan istilahnya infak, kawasan papan olahan selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Ini merupakan program nasional, jadi se-Indonesia melaksanakan kegiatan tersebut. Kenapa kegiatan ini dilaksanakan? Bahwa kita tahu sendiri bahwa pada saat bulan Idul Fitri dan nanti juga nanti di Desember menjelang Natal, pasti kebutuhan akan produk pangan itu akan tinggi. Nah, karena tinggi artinya supply-nya juga harus tinggi. Jadi kan demand-nya tinggi harus diikuti oleh supply. Nah, untuk itu pasti
para distributor maupun pengecer akan menyetok produk-produk yang nantinya akan dibeli oleh masyarakat. Nah, yang kita takutkan adalah bahwa di antara produk-produk yang di stok itu adalah produk yang tidak memenuhi ketentuan. Untuk itu kita intensifkan pengawasan. Ya, jadi itu kita lakukan. Untuk di NTT sendiri kita lakukan ada 5 kantor, ya, di Kupang, di ND, di Manggarai Barat, Sumba Timur, dengan di Atambua. Jadi kita semua LIPI ini, semua kantor ini melaksanakan pengawasan yang sama. Dan sehingga tujuan akhirnya adalah untuk memastikan bahwa produk pangan yang beredar menjelang hari raya ini aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Semua ini sudah melaksanakan. Selain itu, selain pengawasan pangan olahan yang ada di tingkat distributor, kita atau pengecer, kita juga melakukan pengawasan takjil yang sore-sore biasa jual untuk buka puasa. Tribuners, Bupati Sampang Haji Slamet Junaidi bersama sang istri membagikan 1.000 paket sembako ke tukang becak. Tak tanggung-tanggung, Bupati Sampang ini menyetir sendiri truk yang berisi paket sembako tersebut ke sejumlah wilayah. Meski jumlah warga cukup membludak, namun pembagian sembako itu dapat berjalan dengan kondusif, Tribuners. Dari paket sembako ini diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat. Dan rencananya, kegiatan ini akan berlanjut dan terus menyasar masyarakat yang membutuhkan. Bagaimana kegiatan ini berlangsung akan disampaikan oleh Hanggara Pratama dari Tribun Madura. Silahkan Hanggara. Halo. Halo. Ya, silakan informasinya Hanggara. Ya, baik rekan Ariska, jadi dapat kami melaporkan situasi dan suasana pembagian paket sembako. Awalnya Bupati Sampang Haji Slamet Junaidi dengan ditemani Ketua TPPKK Haji Mimin Slamet Junaidi mengendarai truk yang dikemudikan sendiri melaju dari Pendopo Trunojoyo Sampang ke Monumen Sampang dengan menyisiri Jalan Kiai Wahid Hasim, Jalan Panglima Sudirman hingga ke Jalan Trunojoyo. Di sepanjang jalan, Bupati Sampang bersama istri menyapa warga yang pada saat itu sedang ngabuburit sekaligus memberikan beberapa paket sembako kepada warga, terutama ke tukang becak. Terutama di Monumen Trunojoyo Sampang yang merupakan titik lokasi pembagian paket sembako, tampak warga sangat antusias. Hal itu dibuktikan yang awalnya hanya ada beberapa warga di Monumen Trunojoyo Sampang, namun tiba-tiba membludak. Warga berbondong-bondong datang untuk mengantri agar dapat menerima paket sembako dari Bupati Sampang beserta istrinya. Ada sebanyak 1.000 sembako yang dibagikan, namun semuanya tidak dibagikan di satu titik lokasi saja, melainkan berselang beberapa menit Bupati Sampang bergeser ke lokasi kedua, tepatnya di Jalan Samsul Arifin. Antusias masyarakat di Jalan Samsul Arifin tidak jauh berbeda dengan lokasi yang pertama, begitupun di lokasi yang ketiga, tepatnya di Jalan Raja Wali, depan RSUD Dr. Muhammad Sen Sampang. Hingga akhirnya semua paket sembako habis tak tersisa. Berdasarkan komentar istri Bupati Sampang Haji Mimin Slamet Junaidi, jika kegiatan bagi-bagi paket sembako tersebut akan berlanjut dan terus menyasar masyarakat yang memang membutuhkannya, sehingga dirinya berharap sembako yang diberikan dapat bermanfaat dan bisa mengurangi beban masyarakat. Seperti itu rekan Ariska. Baik, terima kasih informasinya Hanggara Pratama dari Tribun Madura. Selamat bertugas kembali. Tribuner, selanjutnya Rizka punya rekomendasi tempat ngabuburit di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Tempat ini dikenal dengan nama Ruang Terbuka Hijau Thalia, Tribuners. Di sini Anda bisa menemukan beragam kuliner dan pemandangan ruang terbuka yang sangat indah. Dan bagi Anda yang ingin mengabadikan momen, di RTH Thalia ini juga memiliki berbagai spot foto menarik. Untuk mengetahui keindahan tempat ini secara lebih detail, Ridwan Kadir dari Tribun News Ultra akan melaporkannya untuk Anda.
Ya, terima kasih rekan Ariska. Dapat saya sampaikan, ruang terbuka hijau atau RT Thalia ini merupakan salah satu tempat bagi warga Kota Kendari yang ingin ngabuburit ataupun berbuka puasa di tempat tersebut. Kemudian tak hanya menawarkan sajian kuliner yang beragam, tempat tersebut juga menawarkan berbagai spot untuk bersuah foto bagi para pengunjung. Tempat itu juga sangat menarik untuk mengabadikan momen indah para pengunjung karena tempat tersebut juga menyajikan bermacam jenis bunga yang ada di Taman Thalia tersebut atau RTH Thalia. Kemudian tepat di depan taman tersebut atau RT Thalia itu terdapat juga Taman Kendari Waterfront yang dimana taman tersebut dibuat dengan taman yang tak kalah indahnya dari RT Thalia, sehingga para pengunjung juga dapat bersuah foto di sana juga sembari menunggu waktu berbuka puasa. Tak berhenti sampai di situ saja, keindahan di RT Thalia juga menyajikan lautan Kota Kendari yang tersaji indah di wilayah tersebut. Bahkan pengunjung juga dapat melihat keindahan bangunan jembatan Teluk Kendari. Selain itu juga dapat saya sampaikan bahwa untuk beragam menu kuliner yang ada di RT Thalia itu ada misalnya seperti bakso bakar, kemudian bakso tenis, kemudian nasi goreng, kemudian ayam lalapan, dan juga berbagai macam gorengan seperti misalnya pisang goreng, kemudian ada ubi kayu goreng, ubi jalar goreng, ada sukun goreng, kandoang, dan berbagai jenis makanan lainnya. Kemudian untuk minuman itu di RT Thalia juga menyajikan berbagai macam rasa pop ice. Kemudian bagi para pengunjung juga yang ingin ngopi, di sana juga tersedia rasa cappuccino, mocha, vanilla, dan berbagai macam rasa kopi lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Ariska. Baik, terima kasih atas rekomendasi dan juga informasi Anda, Ridwan Kadir dari Tribun News Sultra. Selamat bertugas kembali. Tribuners, selanjutnya Rizka akan ajak Anda untuk melihat suasana Ramadan di Kelurahan Ketang Baru, Manado. Di sana semarak Ramadan sangat terasa, Tribuners. Di setiap lorong di kelurahan ini terpasang lampu-lampu yang sangat cantik. Bahkan saat malam hari, sorot lampu yang menerangi setiap lorong ini semakin terlihat indah, Tribuners. Untuk mengetahui lebih detail suasana Ramadan di sana, kita sudah terhubung dengan Arthur Rompis dari Tribun Manado. Silahkan laporannya, Arthur. Ya, selamat sore Ariska dan Tribuners. Jadi di Manado sekarang lagi semarak dengan Ramadan. Karena penduduk Manado itu bukan cuma hanya Kristen, tapi juga ada juga kaum Muslim yang ada menghuni beberapa desa, beberapa kelurahan atau lokasi di Kota Manado. Jadi salah satu pusat yang paling banyak dihuni oleh warga Muslim adalah Kampung Ketang Baru, dan di sana di bulan Ramadan bersolek dengan indah. Terlihat kemarin lorong-lorong dihias dengan banyak sekali lampu-lampu. Jadi bukan hanya satu lorong, tapi hampir semua lorong yang ada di sana. Jadi kalau malam hari suasananya sangat indah, sangat syahdu, dan ini mendorong orang untuk bisa menjalankan ibadah puasa atau merasakan suasana Ramadan ini memang di bulan Ramadan. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih Arthur Rompis dari Tribun Manado atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuner, selanjutnya Rizka akan ajak Anda menuju ke Hall Mall Boemi Kedaton. Jelang Ramadan di sana ada bazar pakaian yang didominasi pakaian wanita, Tribuners. Menariknya, saat berbelanja di sini, Tribuners bisa mendapatkan banyak diskon ataupun potongan harga. Kegiatan ini berlangsung sejak tanggal 19 April lalu hingga tanggal 8 Mei mendatang. Bagaimana kemeriahan bazar Ramadan di sana? Jelita Dini Kinanti dari Tribun Lampung akan melaporkannya untuk Anda. Silahkan, Jelita. Iya, halo. Ya, selamat
sore Ariska, selamat sore juga Tribuners. Jadi jelang Ramadan di beberapa mall yang ada di Lampung ini memang mengadakan bazar pakaian. Itu salah satunya adalah di Hall Mall Bumi Kedaton. Nah, bazar pakaian yang ada di Hall Mall Bumi Kedaton ini itu berlangsung dari tanggal 19 April sampai 8 Mei 2022. Di bazar ini kita bisa menemukan pakaian dari wanita, pria, anak-anak, terus ada juga hijab, kemudian selain itu ada juga aksesoris, terus ada juga tas, sepatu, dan sebagainya gitu. Pokoknya kebutuhan outfit kita untuk lebaran itu ada semua di sana. Nah, menariknya di sana itu diskonnya itu, maksud saya promonya itu menarik, ada diskon up to 70%, kemudian ada beli satu gratis dua gitu. Jadi dengan kita beli satu barang kita bisa dapat 3 barang, kemudian ada potongan harga itu sampai Rp50.000. Nah, bazar ini berlangsung itu setiap hari dari pukul 10 pagi sampai dengan pukul 10 malam mengikuti jam buka dan tutupnya Mall Bumi Kedaton. Dan di bazar ini bukan hanya ada satu merek ya, tapi juga ada banyak merek seperti ada Dons House, bahkan ada Erigo, terus ada juga Hardware, Gaudi, dan masih banyak yang lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali atas laporan Anda Jelita Diniki nanti dari Tribun Lampung. Dan Tribuners, selesai jeda kami akan kembali lagi dengan berbagai informasi lainnya. Tetap bersama kami di live update spesial Ramadan. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumik 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke,
Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita?
sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke. Terima kasih Tribuners, Anda masih bersama kami di live update spesial Ramadan. Tribuners, jelang Ramadan, maksud saya jelang Lebaran, tak hanya kue kering saja yang diburu oleh masyarakat, namun juga uang pecahan banyak dicari oleh masyarakat, termasuk di Sulawesi Barat, Tribuners. Tepat di Jalan Abdul Malik, Patana Endeng, ada mobil khas keliling Bank Indonesia Sulbar yang diburu warga. Mereka tampak memadati area tersebut untuk menukarkan uangnya, Tribuners. Pasalnya, untuk memenuhi permintaan ini, mobil pelayanan keliling itu menyediakan uang pecahan hingga 300 juta. Lebih lengkapnya kita sudah terhubung dengan Fahrun Ramli dari Tribun Sulbar. Silahkan Fahrun. Ya, Tribuners, dimanapun Anda berada, saya akan melaporkan bahwa kebutuhan uang pecahan kecil atau uang angka nominal kecil itu sangat dibutuhkan warga menjelang Hari Raya Idul Fitri, di mana tradisi di Sulawesi Barat ini, tepatnya di Kota Mamuju sendiri, setiap hari raya peringatan Idul Fitri itu terdapat pembagian uang kecil kepada para sanak keluarga, utamanya kepada anak-anak di bawah umur, di mana tradisi itu sudah membudaya pembagian uang kecil sebagai THR atau sebagai tanda kesyukuran tersendiri di hari raya. Nah, di Mamuju sendiri, di Jalan Abdul Malik Patana Endeng ini, terdapat sebuah mobil khas keliling yang disediakan oleh BI Sulbar, di mana mobil ini itu kemudian dikerumuni atau diserbu oleh para masyarakat, baik itu masyarakat yang dari golongan aparatur sipil negara atau ASN, sampai hingga ke para petani dan para pedagang untuk menukarkan uangnya yang berupa uang-uang 100 ribu ke uang kecil atau uang nominal kecil seperti uang 2.000 dan uang 5.000, di mana BI Sulbar ini menyediakan 300 juta rupiah uang di dalam satu kali penukaran di mobil ini untuk melayani penukaran yang dimana mulai dari pagi hingga siang dan dilanjutkan sampai sore harinya itu sangat dipadati warga beberapa hari terakhir ini. Bahkan sampai pagi tadi, siang tadi, warga masih tetap terlihat antre untuk menukarkan uangnya itu. Adapun persyaratan yang dipenuhi untuk menukarkan uang ini harus memiliki kartu tanda penduduk KTP KTP Mamuju, dan uangnya itu uang besar, uang pecahan 100 ditukarkan ke uang 2.000 dengan uang 5.000. Dengan batasan itu minimal 5 juta dalam satu orang. Batasan itu digunakan agar seluruh masyarakat yang ada di Mamuju yang hendak menukarkan uangnya ini itu dapat bagian dengan uang pecahan 2.000. Humas BI Sulbar sendiri itu mencatat hingga hari ini bahwa penukaran uang yang telah disalurkan atau uang baru pecahan-pecahan 2.000 hingga 5.000 yang telah disalurkan sampai saat ini itu sudah mencapai 400 miliar, dimulai dari 2 minggu yang lalu penukarannya hingga saat ini. Seperti itu yang sempat saya laporkan dari Sulawesi Barat, Kota Mamuju. Saya kembalikan ke host Ariska. Baik, terima kasih Fahrun. Dan Tribuners, tadi Fahrun juga sempat melakukan wawancara dengan Mega Nanda selaku Humas BI Sulbar. Berikut liputannya. Ini penukaran ya uang? Ya betul, hari ini penukaran uang sebenarnya sudah dimulai pada hari Selasa. Hari ini hari kedua, cuman lokasinya kami berpindah-pindah begitu. Pecahannya 20.000 ke bawah. 20.000 ke bawah, kami menyiapkan stok dengan modal 1,2 M Pak ya. Jadi mulai 20.000 ke bawah kita sudah ada stoknya, dan penukarannya juga dihimbau untuk warga masyarakat membawa uang pecahan 50 sama 100 biar lebih cepat kita melakukan penukarannya seperti itu. Paling diminati? Paling diminati uang 2.000. Yang paling banyak pecahan diminati, paling sering ditukar 2.
Tribuners, jelang Hari Raya Idul Fitri, masyarakat mulai berbondong-bondong mencari baju baru atau baju lebaran. Hal ini tampak juga di kios pedagang pakaian yang ada di Pasar Anyar, Kota Bogor. Dan salah satunya kios milik Erna, Tribuners. Namun meski tampak ramai, jumlah ini dinilai masih standar. Untuk mengetahui lebih lengkapnya, kita sudah terhubung dengan Siti dari Tribun Bogor. Silahkan Siti. Ya, memasuki pekan 3 bulan suci Ramadan 2022, kios pedagang pakaian di Pasar Anyar Kota Bogor ini mulai ramai didatangi pengunjung. Penjual pakaian di Pasar Anyar Bogor pun mengaku bahwa sejak pagi hingga saat ini lapak dagangannya tak henti-henti didatangi pembeli. Nah, pengunjung pun yang datang ke lapak sejak kemarin sudah mulai ramai akan pembeli. Nah, busana yang dijual itu bervariasi tergantung dari jenis busananya tersendiri, dan terdapat gamis ceruti dengan kisaran harga 195.000 per gamis. Ada pula model polos dan ada pula yang berenda bisa mencapai 250.000 hingga 600.000 rupiah. Lalu terpantau juga dari luar Pasar Anyar Bogor itu sudah mulai ramai pengunjung hingga masuk ke dalam kios-kios busana hingga berdatangan juga. Nah, demikian yang dapat saya laporkan dari Kota Bogor. Baik, terima kasih dan Tribuners, itu tadi laporan dari Siti, reporter Tribun Bogor. Selanjutnya kita menuju ke Ambon, Tribuners. Untuk menyemarakan bulan suci Ramadan, di sana ada kegiatan Maluku Festival Ramadan. Menariknya, di malam puncak festival, Gubernur Murad Ismail memberikan persembahan lagu untuk masyarakat. Di hadapan ribuan pasang mata, orang nomor 1 di Maluku tersebut menyanyikan 2 lagu, Tribuners. Dengan diiringi 4 backing vokal, Murad menyanyikan lagu dengan penuh penghayatan. Bagaimana keseruan festival di sana? Sudah ada Dedi Aziz dari Tribun Ambon yang akan melaporkannya untuk Anda. Ya, terima kasih Rizka dan Tribuners. Memang dapat kami laporkan bahwa Maluku Festival Ramadan atau yang biasa disingkat dengan Mavera tahun 2022 ini sudah berlangsung sejak tanggal 17 April 2022 kemarin begitu, dan berlangsung hingga tanggal 25 April. Dalam rangkaian acaranya, Mavera ini menyajikan satu buah panggung hiburan untuk masyarakat Kota Ambon. Kemudian juga ada tenan-tenan jajanan di sekitar panggung hiburan, tepatnya di Lapangan Merdeka Kota Ambon begitu. Nah, di Mavera 2022 kali ini memang ada yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jika di tahun-tahun sebelumnya itu memang hanya disediakan jajanan atau pasar dadakan di Lapangan Merdeka, namun di tahun ini sudah ada lomba dendang sahur atau lomba panggil sahur dalam bahasa lokal. Ini di mana masing-masing kelompok memainkan para juri, salah satunya yakni Gubernur Maluku Murad Ismail. Nah, Gubernur Maluku sendiri pada malam puncak pada tanggal 25 April kemarin ikut menyumbangkan lagu begitu. Karena memang Maluku atau Kota Ambon sendiri merupakan kota musik dunia, Gubernur Maluku Murad Ismail menyanyikan 2 buah lagu oleh grup band Krispati dan oleh solois penyanyi solois yakni Firza. Tak sendirian Ariska begitu dan Tribuners. Gubernur Maluku juga ditemani oleh istrinya, Widya Murad Pratiwi, dalam menyanyikan lagu-lagu untuk menghibur ribuan pasang mata yang hadir. Selain itu juga, kemeriahan malam puncak Mavera 2022 ini juga dimeriahkan oleh datangnya artis-artis diva dangdut nasional, begitu, diva dangdut ibu kota. Ada Camelia Malik, ada juga maksud kami ada Camelia Malik dan siapa lagi itu saya lupa. Nah, begitu yang bisa saya sampaikan Ariska dan Tribuners. Baik, terima kasih Dedi atas laporan Anda. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Jelang Lebaran, harga daging ayam potong di Pasar Caruban Baru, Kabupaten Madiun terus meningkat. Bahkan harga daging ayam di pasar itu tembus hingga Rp40.000 per kilogram. Meski harganya terus melambung, permintaan daging ayam tetap tinggi, Tribuners. Pasalnya, kenaikan harga ini disebabkan oleh banyaknya permintaan. Sementara stok dari peternak tetap stabil seperti biasa. Lebih lengkapnya akan disampaikan oleh Sofyan Chandra Arif dari Tribun Jatim. Silahkan Sofyan. Halo, selamat sore Ariska, selamat sore Tribuners. Ya, dapat dilaporkan harga daging ayam
di sejumlah pasar, baik di Kabupaten Madiun maupun di Kota Madiun mengalami kenaikan yang cukup signifikan jelang Hari Raya Idul Fitri tahun 2022 ini. Untuk di Pasar Caruban Baru, kemarin kami sempat melakukan pemantauan harga. Di sana harga daging ayam potong sudah mencapai Rp40.000 per kilogram, dan hari ini kami sempat melakukan pemantauan harga di Pasar Besar Madiun, Kota Madiun. Juga ada kenaikan harga yang cukup signifikan. Harga ayam potong berada di angka Rp33.000 sampai Rp34.000 per kilogram. Maksud saya harganya sampai Rp38.000 per kilogram. Ini naik dari harga di hari-hari biasa yang berada di kisaran harga Rp33.000 dan Rp34.000 per kilogram. Kami juga sempat melakukan sesi wawancara dengan sejumlah pedagang di Pasar Besar Madiun. Untuk kenaikan harganya ini dari Rp33.000 menuju Rp38.000 ini tidak seketika, melainkan bertahap 1.000 demi Rp1.000, Ariska, hingga sampai Rp38.000 pada hari ini. Harga ini menurut dagang bisa terus naik, bisa sampai Rp40.000 bahkan lebih pada saat Hari Raya Idul Fitri nanti. Nah, harga yang tinggi ini menurut salah satu pedagang ditengarai oleh stok yang menipis di peternak, karena para peternak ini berkaca dari tahun lalu tidak ada mudik, sehingga tidak berani untuk melakukan stok ayam yang terlalu tinggi karena ditakutkan akan terbuang sia-sia, sehingga stoknya disamakan tak pada seperti tahun lalu. Dan ternyata pada tahun ini pemerintah memperbolehkan mudik, dan permintaan di Kabupaten Madiun maupun Kota Madiun sangat tinggi, sedangkan stoknya menipis. Kami tadi juga sempat melakukan pemantauan untuk harga daging sapi di Pasar Besar Kota Madiun. Ini naik dari harga Rp110.000 per kilogram menjadi Rp120.000 per kilogram. Kenaikan ini sudah terjadi mulai awal bulan Ramadan kemarin dan belum beranjak tetap di harga Rp120.000 per kilogram. Namun untuk kualitas yang super bisa mencapai Rp125.000 per kilogram, walaupun naik sekitar Rp10.000 per kilogram. Harga maksudnya permintaan daging sapi ini tetap tinggi, Ariska. Bahkan untuk permintaannya itu salah satu pedagang jika hari-hari biasa bisa menghabiskan 75 kilogram setiap harinya, pada momentum bulan Ramadan dan Idul Fitri ini bisa 2 kali lipat bahkan lebih. Sekian yang bisa dapat dilaporkan dari Kota Madiun, Ariska. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Sofyan dari Tribun Jatim. Dan Tribuners, tadi Sofyan juga sempat berbincang dengan salah satu pedagang yang bernama Purwanti. Berikut liputannya. Bu Purwati. Bu Purwati. Bu, ini gimana Bu harga daging ayam selama bulan Ramadan, Bu? Mas, melonjak terus melonjak. Kalau sebelum bulan Ramadan harganya berapa, Bu? Ya, biasa sebelum Ramadan 34. Terus masuk bulan Ramadan mulai naik, Bu, ya? Naik 1000. Sampai sekarang berapa, Bu? Hidupnya 27 kalau dijual. Ini juga 40. Masih nggak ada yang beli. 40 per kilogram. Tapi gimana, Bu? Rame atau? Mampus lah. Itu kenapa, Bu, kok bisa harganya tinggi, Bu? Dari peternak sudah tinggi, tuh, Bu? Ya gitu loh, Mas. Nek bisa ya ojo kakek dulu mesakne pembeli mesakne. Bisa jangan tinggi pembeli ya mesakne arep tuku seprapat nggo anake 10.000 paribasane tukone ndok setengah kilo tambah 5.000 wis banyak. Nggih. Bu, harga 38.000 ini kayaknya masih bisa naik apa enggak sih, Bu? Masih. Oh, gitu. Sampai 40. Sampai 40, Bu, ya. Saat Idul Fitri. Ya. Oh, bisa. Nggih, Bu. Matur nuwun, Bu.
Tribuners, Kementerian Pertanian mengadakan pasar murah. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, TPID, Pemerintah Kota Bogor, serta Bank Indonesia dan Pasar Mitra Tani Katulampa. Adapun lokasinya, pasar murah ini digelar di halaman kantor Kecamatan Bogor Utara, Tribuners. Di sini tersedia berbagai bahan pokok dengan harga yang relatif sedikit lebih murah. Lebih lengkapnya akan dilaporkan oleh Renaldi dari Tribun Bogor. Silahkan Renaldi. Tribuners, karena terkendala sinyal, Renaldi tadi juga sempat melakukan wawancara dengan Syarifah Sofiah selaku Sekretaris Daerah Kota Bogor, serta Dedi Nursyamsi selaku Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Berikut liputannya. Bagi masyarakat, terutama di hari-hari akhir bulan Ramadan, di mana biasanya terjadi kenaikan harga, tapi di forum ini kita bisa membeli daging dengan relatif murah. Yang di luar 140, di sini jual 103.000, dan juga komoditas yang lain ya. Mudah-mudahan dengan bantuan ini bisa meringankan beban masyarakat yang ada di sini. Ya, sebelum acara ini, beberapa hari yang lalu kami lakukan monitoring ya, ketersediaan 12 pangan pokok di Kota Bogor. Hasil monitoring kita langsung semua aman. Jadi ketersediaan 12 pangan pokok, padi, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, kemudian juga gula pasir, daging sapi, daging ayam, telur, ya, termasuk minyak goreng, itu semuanya alhamdulillah aman. Ya. Memang ada minyak goreng terutama yang curah, itu kemarin pasokannya agak sedikit tersendat. Tapi sekarang ternyata pasokan minyak goreng itu apalagi yang kemasan itu berlimpah, jadi tidak ada masalah sebetulnya. Nah, kemudian saat ini kita lakukan pasar tani kerjasama dengan pemerintah Kota Bogor, ya. Kita disupport juga oleh Bank Indonesia, kemudian Kecamatan Bogor Utara ini luar biasa supportnya, dan seluruh masyarakat di Kota Bogor alhamdulillah mensupport. Kita ingin tunjukkan kepada masyarakat bahwa pangan kita aman kok, aman gitu, tidak perlu ada panik buying. Jadi pangan kita aman. Ya, bahkan hari ini alhamdulillah kita bisa pasar tani ya bisa menjual dengan harga yang relatif sedikit ya, lebih rendah sedikit, yaitu menunjukkan bahwa pangan kita itu aman. Nah, oleh karena itu sekali lagi terima kasih Bu Sekda, pemerintah Kota Bogor ya, kemudian Bank Indonesia, khusus Pak Camat ini, Pak Camat Kecamatan Bogor, terima kasih, dan tentu terima kasih kepada seluruh masyarakat ya yang mensukseskan acara ini. Pangan kita, pangan Bogor aman. Terima kasih. Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live update spesial Ramadan kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News, dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Saya Ariska Khairina beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.